6 Februari lalu, Semarang dikepung banjir besar dan kemarin sore hal serupa kembali terjadi. Dari data BPBD Kota Semarang hingga Selasa pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, ada 21 titik banjir dengan ketinggian bervariasi di Kota Semarang. Banjir masih menggenangi beberapa kawasan dan hingga pagi ini masih menggenangi. Salah satunya di perumahan Tanah Mas di Semarang Utara masih tergenang banjir setinggi 50 hingga 80 cm. Untuk melihat situasi Kota Semarang sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Damar Sinuko di kawasan Tanah Mas. Halo, selamat pagi. Damar, saya lihat di belakang Anda masih ada genangan banjir di sana dan sepertinya awannya juga masih mendung. Bagaimana situasi sebenarnya di sana? Bagaimana kondisi warga yang terdampak banjir? Ya, selamat pagi Dia. Saat ini saya berada di kawasan Tanah Mas, tepatnya di kampung Jalan Taman Hasanuddin Semarang. Di tempat ini dari jalan masuk ke kampung sampai pemukiman warga, banjir masih menggenang hingga ketinggian 50 sampai 80 cm. Hal ini diperparah dengan jebolnya tanggul Kali Asin dan Kali Muara yang ada di kawasan ini, sehingga air ini ketika disedot oleh pompa masuk ke kali, airnya keluar lagi dan menggenang di kawasan pemukiman Tanah Mas Semarang dia. Jadi saat ini warga pun masih tampak beberapa memilih bertahan di rumah meski beberapa aparat TNI Polri dan BPBD telah menawarkan untuk dievakuasi dengan perahu karet ya. Bagaimana dengan aliran listrik? Biasanya kalau ada banjir atau genangan air di permukiman warga, aliran listrik dimatikan oleh otoritas tempat. Bagaimana dengan kebutuhan warga di sana? Apakah ada suplai begitu, Damar, untuk mereka yang memilih bertahan? Untuk aliran listrik sebenarnya sudah dipadamkan oleh pihak PLN sejak kemarin malam. Namun pagi tadi untuk memenuhi kebutuhan warga, aliran listrik dihidupkan kembali dengan pertimbangan genangan banjir ini akan surut pada siang hari. Sementara itu beberapa warga masih terlihat melakukan pencegahan dengan memasang beberapa karung pasir agar air tidak masuk ke rumah mereka dia. Damar, ini banjir juga mengepung fasilitas vital. Kita tahu ada rumah sakit di daerah Jalan Pandanaran, kemudian kantor Gubernur Jawa Tengah juga sempat terkepung banjir. Bagaimana situasinya pada hari ini? Bagaimana kemudian pelayanan kepada masyarakat di kantor-kantor yang merupakan memiliki fasilitas umum di sana? Kondisi kantor Gubernur Jawa Tengah sendiri, tepatnya di Gedung B dan selasar Gedung A yang kemarin tergenang banjir, malam kemarin langsung surut. Demikian pula dengan mal, sebuah mal yang ada di kawasan Jalan Pemuda Semarang ini kondisinya sudah surut. Hal sama juga terlihat di beberapa ruas jalan protokol seperti kawasan Simpang 5, Jalan Pahlawan, dan Jalan Gajah Mada. Semuanya sudah surut ya. Tinggal ada di ruas jalan Gedung Alibawai. Lokasi ini memang lokasi langganan banjir, di mana di situ terdapat rumah sakit Sultan Agung yang saat ini sedang harus terkarantina genangan banjir di Jalan Raya Tunggal Widodo yang ada di depan. Damar, ini dalam sosial media milik Wali Kota Semarang, banjir di kawasan pusat Kota Semarang yakni di Simpang 5 bisa surut dengan waktu 2 jam saja. Mengapa di daerah lain belum bisa, Damar? Apa analisisnya? Dari analisis pemerintah Kota Semarang, hal ini adalah kondisi drainase dan pompanisasi yang ditempatkan di beberapa titik di luar pusat Simpang 5 ini overload. Artinya debit air yang di saluran-saluran drainase ini memang kemarin memang sangat tinggi karena curah hujan yang cukup deras, sehingga kerja pompa tidak bekerja secara maksimal. Sementara memang untuk kawasan pusat Kota Semarang 5 Semarang menjadi ikon, sehingga proses pompanisasinya dimaksimalkan hanya di kawasan Simpang 5. Sementara di daerah pinggiran kota seperti Semarang Utara dan Semarang Timur ini, pompanisasi harus dijalankan secara bergantian. Jadi ada 5 pompa, jadi tidak dijalankan seluruhnya, hanya 3 pompa. Kemudian yang 2 pompa sisanya adalah bergiliran. Nah, ini yang terjadi kenapa banjir di kawasan Semarang Timur dan Semarang Utara masih tetap bertahan sampai lama dia. Kalau langkah pompanisasi ini dianggap menjadi langkah jangka pendek, kita tahu bahwa cuaca BMKG sudah memprediksi bahwa cuaca ekstrim akan terjadi hingga akhir bulan Februari 2021. Apakah Anda sudah mendengar mengenai
langkah jangka menengah dari pemerintah kota untuk menghindari peristiwa serupa, mengingat kita tahu bahwa hujan masih terus terjadi, bahkan hari ini saya lihat di belakang Anda masih mendung, Damar. Hasil evaluasi banjir beberapa pekan lalu, pihak Kementerian PU dan pemerintah Kota Semarang telah melakukan perencanaan di mana akan memperbesar drainase dan memperbanyak jumlah pompanisasi. Tapi hal ini terkendala dengan dana dari pertemuan Kementerian PU dan Pemkot Semarang. Dana yang dibutuhkan setidaknya sekitar 800 miliar. Ya, jadi untuk menghilangkan banjir di Kota Semarang ini meminimalisasikan terus dibutuhkan dana sekitar 80 miliar. Sementara dana APBD Kota Semarang tidak cukup. 800 miliar itu dikeluarkan dalam kurun waktu tahun. Kualitas yang terjadi satu menyebabkan setiap tahunnya setidaknya hanya sanggup untuk mengeluarkan sebesar 200 miliar. Baik, pompanisasi dan juga perbaikan drainase masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Semarang untuk bisa menghindari banjir di kemudian hari. Terima kasih, Damar Sinuko melaporkan dari kawasan Tanah Mas di Semarang Utara.